Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pengajian setiap malam Rabu Masjid Seruni, Masjid An-Nur Seruni Kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dengan cara melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu support kepada orang-orang yang masih semangat untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju ilmu akhirat dibentangkan, maka dia statusnya adalah fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau saat itu belum sampai rumah dia meninggal dunia, maka statusnya adalah syahid. Kapan status syahid itu? Kapan status dia sebagai jihad fi sabilillah? Hatta yarji'a, sampai orang ini pulang ke rumahnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian hari ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari penetapan kalender Hijriah. Perlu kita ketahui bahwasannya mungkin kita bertanya-tanya kenapa penetapan Hijriah datang dalam kehidupan kita. Bagaimana kronologisnya sampai penetapan Hijriah itu datang ke tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada dua penanggalan. Yang pertama, penanggalan Masehi. Dari segi namanya saja sudah identik dengan agama lain. Yang kedua, penanggalan Hijriah. Tapi sayangnya kita umat Islam kurang terbiasa dalam memakai penanggalan Hijriah ini, sehingga ketika menentukan awal bulan, awal tanggal pertama di bulan Hijriah saja, kadang-kadang kita menemukan banyak sekali perpecahan-perpecahan. Satu penyebabnya karena memang kita kurang terbiasa. Nah, di malam ini kita akan mencoba bertanya-tanya, mengkaji bagaimana kronologisnya penetapan tanggal Hijriah itu, dan siapa street fighter di belakang ini semuanya, siapa tokoh di balik ini semua, dan apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini semuanya. Insya Allah jam 9 kurang 10 menit sudah selesai. Loh, kok buru-buru Ustadz? Saya mau berangkat ini jam 8 kurang 10. Tadi ada tamu dari Kaliares Pagentan, Bu. Beliau dengan istrinya, dengan anaknya pakai motor, bayangkan. Ya, saya bilang kalau saya ngajak ke sini, saya sepertinya angkuh sekali. Akhirnya dia alhamdulillah nggak mau ke sini, nunggu di rumah saja.
Kasihan Allah alam ini kenapa dari Kali Ares Pagentan itu kalau ke sini luar biasa, jalannya itu luar biasa. Dia naik Suprapit. Ya, artinya saya juga harus menghormati jadwal kajian ini pun menghormati tamu yang ada di sana. Makanya saya minta ridhonya nanti sebelum jam 9 saya insya Allah selesai, kemudian saya bawa beseknya ke rumah sajalah. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini seorang gubernur di kota Basrah. Ya, di kota Basrah. Jadi perlu kita ketahui di masa kekhalifahan kepemimpinan Umar bin Khattab ini Islam sudah berani merangkul 3/4 dunia. Kalau saat ini Irak itu sebuah negara, Basrah itu sebuah negara, Baghdad itu sebuah negara, dulu itu di zaman sahabat yang namanya Basrah, Irak, Mesir, itu Yaman, itu bukan sebuah negara tapi sebuah provinsi, luar biasa. Nah, ketika Umar bin Khattab ini ingin memberikan info-info kenegaraan, memberikan undangan-undangan kenegaraan, memberikan salah satu peraturan-peraturan kenegaraan, beliau selalu mengirimkan satu surat kepada bawahan-bawahannya. Dari Presiden Khalifah Umar bin Khattab ke bawahannya gubernur-gubernur. Nah, sementara mengirim surat itu bukan seperti sekarang, pakai WhatsApp, SMS, tapi dulu itu pakai onta. Mungkin keren sedikit pakai kuda. Bayangkan dari Madinah ngirim surat pakai kuda atau pakai onta ke Irak, ke Basrah. Kita ketahui Mekah Madinah itu jaraknya sekitar 586 km. 2 kali Wonosobo. Ya. Tapi yang hebatnya kalau dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, kita kalau dari Madinah 3 hari kemudian ingin niat di Bir Ali untuk umrah atau untuk haji, kita bisa perjalanan sekitar 5-6 jam, Bu. Ya, menempuh jarak 586 km sekitar. Tapi kalau dari Wonosobo ke Jakarta, jaraknya cuma 276 km, itu 10 jam perjalanan. Kenapa? Lewat jalan tol, jalan macet. Karena sekarang nge-DP mobil 500.000 bisa pulang bawa mobil, Bu. Jadi sekali lagi gara-gara riba jalanan macet. Gara-gara riba berangkat haji, berangkat umroh macet. Ya, karena ada dana talangan. Nah, ketika Umar bin Khattab ini ingin mengirimkan surat kepada gubernur-gubernurnya, termasuk gubernur Abu Musa al-Asy'ari, surat yang kemarin belum sampai, sudah datang surat yang baru. Jadi bertumpuk-tumpuk surat itu di mejanya Abu Musa al-Asy'ari. Innahu ya'tina kutubun falaysa lahu tarikh. Sesungguhnya telah datang kepada kami berbagai macam surat, dan sayangnya di tumpukan-tumpukan surat ini kami nggak menemukan tanggal. Tahunnya sudah ada, bulannya sudah ada, tapi tanggalnya belum ada. Ya, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari ini mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, seorang presiden pada saat itu. Dia mewakili gubernur-gubernur yang lain. Dia ngirim surat, innahu ya'tina kitaban min amiril mu'minin. Sesungguhnya telah banyak datang kepada kami surat-surat dari presiden tercinta Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Fala nadri min ayyamin na'mal. Tapi kami nggak tahu, saking banyaknya surat-surat ini, ada tahunnya, ada bulannya, tidak ada tanggalnya. Dari mana kami membaca surat ini, dan mana yang kami harus kerjakan perintah-perintah surat ini? Nggak tahu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, waqad qara'na kitaban,
dan aku pernah membaca satu surah, fala mahallahu Sya'ban, dan aku mendapatkan di tulisan atas surat itu tahunnya ada, bulannya bulan Sya'ban. Fala nadri, kami nggak tahu, ahwaladzi kunna fihi, apakah di bulan Sya'ban kita saat ini, amil madhi, atau bulan Sya'ban yang lalu. Ya, bingung nih. Karena bulan-bulan itu seperti Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, itu sudah ada di zaman jahiliyah. Cuman yang belum ada itu Al-Muharram. Dulu namanya Safar Awal. Safar Awal, Safar Tsani. Ketika Islam datang, semua nama-nama bulan yang tidak ada kaitannya dengan Islam atau menjurus kepada kalimat-kalimat jahiliyah diganti. Salah satunya Safar Awal diganti dengan kata-kata Al-Muharram. Nah, ketika datang surat dari Abu Musa al-Asy'ari tentang perihal kepengen dibentuk penanggalan Hijriah, akhirnya Umar bin Khattab ini mengumpulkan tokoh-tokoh para sahabat-sahabat. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Utsman bin Affan, ada Salman Al-Farisi. Semua sahabat-sahabat duduk. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, gubernur kita di Basrah Abu Musa al-Asy'ari bingung. Dia mendapatkan surat-surat yang begitu banyak, tapi nggak ada tanggalnya. Padahal surat ini nyampe bulan kemarin, tapi baru nyampe sekarang. Belum nyampe surat ini sudah ada susulan surat berikutnya. Kalau ada tanggalnya dia bisa milah-milah. Oh, berarti tanggal sekian ini disuruh untuk kerja bakti misalkan. Tanggal sekian disuruh untuk pengajian akbar, tapi nggak ada tanggalnya. Nah, kami kumpulkan bapak-bapak di sini semuanya untuk kedepannya bagaimana kita menentukan tanggal hijriah, penetapan penanggalan hijriah. Maka bermunculanlah usul-usul. Nah, salah satu dalam kitab sejarah ini, Tarikh Hadarah, itu dikemukakan dua usul yang fenomenal. Yang pertama, ada sahabat yang mengusulkan bagaimana agar penanggalan hijriah ini kita mengacu, kita mengekor kepada penanggalan orang-orang Romawi. Maka inilah awal di mana para sahabat menolak mentah-mentah. Mu'zamus sahabah menolak mentah-mentah. Buat apa kita mengekor kepada mereka? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Buat apa kita mengekor kepada mereka? Ini mereka pertama kali antinya para sahabat untuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir, untuk tasyabbuh kepada tetangga-tetangga sebelah. Mereka paling anti para sahabat untuk menyamakan perilaku-perilaku mereka dengan perilaku orang-orang kafir. Salah satunya apa? Ketika Rasulullah SAW melihat penduduk di Madinah, mereka kok bergembira dengan datangnya Asyura, qadimal Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, mereka melihat hiruk pikuk kegembiraan orang-orang Yahudi di sana. Ketika ditanya, kenapa kamu bergembira sekali? Ini adalah hari di mana Nabi kami Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Makanya kami setiap tahun untuk memperingati kemenangan kami bangsa Yahudi memberlakukan untuk puasa tanggal 10 Asyura. Nah, Rasulullah mengatakan, aku lebih berhak daripada kalian. Setelah tahu tanggal 10 Al-Muharram itu para sahabat, para orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura, akhirnya Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa tanggal 10 di bulan Al-Muharram, yaitu puasa Asyura. Maka semua sahabat menolak saat itu. Ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimul yahud. Sesungguhnya tanggal 10 Al-Muharram itu, yaitu tanggal 10 Asyura, tanggal Asyura di bulan Al-Muharram, itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi
mereka mengkultuskan, ya, betul-betul mendewa-dewakan hari itu. Kenapa sih kita nggak ngambil hari lain? Kenapa kita harus ikut mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya di tahun depan aku masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangi bulan Al-Muharram, maka aku insya Allah akan mendahului puasa tanggal 10 Al-Muharram dengan tanggal 9-nya. Tapi ternyata qadarullah, di tahun depannya Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang puasa tanggal 10 Al-Muharram itu makruh kalau tidak disempurnakan dengan tanggal 9-nya. Kalau tanggal 9 Tasu'ahnya kita kelewatan sudah lupa, maka disempurnakan dengan tanggal 11 Al-Muharramnya. Ini masih ikhtilaf. Nanti kalau ada waktu kita bahas di belakang. Inilah jamaah. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Iqtida ila Siratil Mustaqim itu mengatakan, salah satu diberlakukanlah syariat Islam itu, ya, tujuannya untuk menyelisihi kegiatan ibadah agama lain. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak boleh dia sholat menggunakan sepatu. Orang Islam boleh. Kalau bapak ibu belajar mashul khufain di dalam ilmu fikih, itu ada buat pengembara, buat musafir yang memang dia tidak tidak mau melepas sepatunya, yang penting sepatu itu ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya, itu boleh dia sholat menggunakan stiwal atau khufain. Bagaimana cara wudhunya diajarkan dalam ilmu fikih. Beda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ketika Rasulullah SAW ingin menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu tidak ada kumis tapi ada jenggot, tapi sayangnya jenggotnya dikepang, Bu. Ya, maka Islam memberlakukan orang-orang Nasrani cinta dengan kumis, nggak cinta dengan jenggot. Kita menyelisihi. Kata Rasulullah SAW, rapikan kumismu. Saya nggak bilang potong. Rapikan kumismu, panjangkan jenggotmu. Lah Ustadz, jenggot kayak kambing Ustadz. Ya Bu, mendingan kambing daripada lele, Bu. Ya kan? Lele murah, kambing mahal. Ya. Loh, kalau polos gimana Ustadz? Polos itu kayak babi, Bu. Kumis nggak ada, jenggot nggak ada. Ustadz, bukankah jenggot itu sunnah? Sunnahnya bukan sunnah hukum, tapi sunnahnya sunnah akidah. Jangan sampai kita tidak pasang jenggot dengan alasan sunnah itu kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini sunnah fikih, bukan sunnah tauhid, ya. Kalau sunnah tauhid itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW berupa ucapan, berupa tindakan dan isyarah Rasul, ini sunnah, tradisi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini sunnah. Jadi artinya kalau orang Islam itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia cinta kepada Rasulullah SAW. Barang siapa cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, di dalam sunnah itu ada kejayaan, Bu. Jangan bicara sunnah poligami. Padahal puncaknya sunnah itu bukan poligami. Puncaknya sunnah itu Sunanul Huda. Di dalam kitab Bidayatul Mustahid, para ulama sepakat. Sunanul Huda itu apa? Ketika orang yang rumahnya dekat masjid, ya, dia mendengar suara azan tanpa uzur syar'i,
dia sholatnya di rumah tidak mengindahkan panggilan azan di masjid, kira-kira hukumannya apa, Bu? Dibakar rumahnya. Itu khusus buat yang punya rumah. Kalau yang nanya, kalau rumahnya kontrakan gimana Ustadz? Jangan dibakar. Ya, sunnah, Bu. Tapi sunnahul huda bukan berarti dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini sunnahnya orang yang baru belajar ilmu. Kalau kita setiap kali kajian, apapun yang bicara tentang sunnah kita amalkan. Makan, baca bismillah, di dalamnya ada kejayaan. Kita lapar, makan lemper. Saya sering mengkaji ini, makan lemper zaman sekarang itu nggak pakai tusuk, tapi pakai apa? Staples. Kita makan pakai bismillah, bisa-bisa staples itu nyangkut di gigi, bukan nyangkut di usus, Bu. Tapi kalau kita makan tanpa baca bismillah, rahmat Allah itu nggak ada dalam makan kita. Ini sunnah, ya. Ketika kita masuk masjid, kaki kanan, sunnah. Bukan sunnahnya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi sunnahnya sunnah akidah. Utsman bin Affan, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Umayyah, itu beliau masuk masjid, kaki kiri dulu, mundur lagi, Bu. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sunnah itu ada kejayaan. Ibu bapak masuk ke dalam WC, ke kamar mandi, lupa baca doanya, lupa mengucapkan bismillahnya. Di dalam kamar mandi WC itu penuh dengan setan, kuntil anak, kolong wewe, suster ngesot, Bu. Masuk kita lupa bismillah, tergelincir kita di kamar mandi. 99,99% stroke gara-gara jatuh di kamar mandi. Di dalam sunnah tuh ada kejayaan. Kata para iblis, ketika ada orang yang punya rumah itu masuk bismillah, assalamualaikum, maka dia teriak, wahai sahabat-sahabatku, la mabita fihi wala asya. Tidak ada tempat di rumah ini buat kita tidur. Kenapa wahai komandan? Isi rumah ini, penghuni rumah ini, setiap dia masuk, setiap dia mau melakukan sesuatu, setiap dia mau makan, setiap setelah kegiatan, dia selalu membaca doa. Ini saktinya luar biasa, Bu. Bagaimana seorang hafidhoh itu hafal juz 30 juz bisa kesurupan setan. Gimana Ustadz ceritanya? Ini setan setiap hari selalu ingin mengganggu, merasuki tubuh seorang hafidhoh, Bu, di Kalimantan. Saya dapat ceritanya dari Ustadz Luqmanul Hakim, tetangga saya hafidhoh. Setiap hari beliau bergelimang dengan Quran. Tidur baca Quran, lagi ngelamun baca murojaah Quran, habis makan murojaah Quran. Tapi kok bisa kesurupan? Ketika kesurupan, yang ngerukyah nanya, hei setan, hei jin, kok bisa-bisanya kamu masuk ke tubuh wanita yang hafidhoh ini? Memang saya sudah ngincer dia. Istiqomah, Bu, setan itu ganggu kita. Setan gak pernah jenuh. Aduh, bosen saya ganggu manusia. Gak pernah setan itu jenuh. Terus kapan? Pada saat dia habis menghafal Al-Quran, suatu hari dia ngambil minum dengan tangan kirinya, Bu. Minum tangan kiri, setan masuk. Kesurupanlah seorang yang hafid dan hafidhoh tersebut. Nah, minum tangan kiri kan gak sunnah. Sunnahnya tangan kanan. Bukan berarti kalau kita minum tangan kiri nggak apa-apa, bukan. Ini sunnah fikih namanya, kalau nggak apa-apa. Tapi kalau sunnahnya sunnah akidah, berarti kalau Rasulullah mengatakan idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Jika kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Kita mengingkari hadis ini, makan tangan kiri, kira-kira berkah enggak? Enggak berkah. Suatu hari Rasulullah SAW itu makan, ketika habis kajian, beliau makan di teras masjid dengan para sahabat-sahabatnya. Satu nampan,
makan barang-barang isinya ada nasi, lauk pauk, sambal, tempe kemul, tahu ada enggak? Ya. Suatu hari Rasulullah menghidangkan buat para sahabat, ini untuk 4 orang. Dan Rasulullah bilang, cukup. Ternyata enggak cukup Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau satu di antara kalian tadi membaca bismillah saja, kalian akan cukup. Tapi saya memperhatikan, malaikat Jibril ngasih kabar kepada saya, kalian makan berempat, 3 orang baca bismillah, 1 orang lupa membaca bismillah, Bu. Luar biasa. Di dalam sunnah itu ada kejayaan. Kita mau berangkat ngantor, mau berangkat ngajar, mau berangkat dagang, sudah siap-siap buru-buru pakai motor, tres aja. Ternyata di depan razia, Bu. Pak, dompet ketinggalan. Ya, kita mau putar balik, nggak ada arah, tapi kita ingat selalu membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah membaca doa ini, maka Allah akan memelihara 3: harta yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, dan dirinya dari mara bahaya. Allah pelihara nih, Bu. Ketika sudah masuk jadwalnya kita, ternyata kita buka helm, buka masker, polisinya kenal sama saya, Bu. Loh, Ustadz, sudah lewat saja gara-gara bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini yang luar biasa. Daripada bacaan-bacaan sunnah. Di dalam sunnah itu ada kejayaan. Jangan pernah kita menyepelekan sunnah. Ketika kita sudah melaksanakan fardu-fardunya, tapi kita sembrono dengan sunnah-sunnahnya, maka tidak ada kesempurnaan dalam agama Islam. Sunnah, ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyelisihi apapun kegiatan kalian dengan kegiatan yang tidak sama dengan kalian. Ibu-ibu kalau keluar rumah, sudah minta izin sama suami, keluar rumah barang nuker gas, tolong hijab ditutup, Bu. Rambut kita ditutup. Jangan seperti orang-orang yang noni, bukan Islam. Karena di zaman para sahabat Rasulullah SAW itu, orang yang hanya memakai kerudung dan tidak memakai hijab itu, yang pertama adalah orang-orang Nasoro. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang tidak betul-betul fanatik dengan Yahudinya. Makanya kadang-kadang ketika saya di luar, dipanggil sama ibu-ibu, ibu-ibunya nggak pakai jilbab, saya bingung nih. Mau ngucapin salam sama ibu itu, tapi nggak pakai jilbab, takutnya bukan orang Islam. Mau ngucapin waalaikumsalam, Bu, ternyata dia nggak pakai jilbab. Makanya tunjukkan ya identitas kita sebagai seorang Muslim. Jangan pernah malu kemana-mana pakai peci. Peci ini yang menjadikan suami ibu itu nggak larak-lirik, Bu. Gara-gara jenggot kita bisa memelihara diri kita. Apa iya orang pakai jenggot minumnya sambil berdiri? Apa iya orang pakai jenggot sweet-sweetan? Cewek sweet-sweet nggak mungkin. Paling yang apesnya orang yang pakai jenggot lebat itu disuruh imam kalau di musola-musola masjid-masjid, Bu. Dan perlu belajar juga. Ini, Bu, kemana-mana pakai hijab, kemana-mana pakai jilbab, luar biasa, pakai peci. Ini yang mengatur kita semuanya. Ya, jadi untuk kita belajar bagaimana kita menyelisihi orang-orang yang bukan dengan kita, belajar dari yang terkecil dulu. Gak usah banyak-banyak. Usah banyak-banyak, sesuai lah. Kemana-mana mungkin bisa pakai sarung, bisa mungkin. Ya kan? Ketika nanya Ustadz, bagaimana sih tandanya haji mabrur itu? Apakah haji mabrur itu? Yang tahu haji mabrur kan siapa? Cuman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
ukuran hakikat haji mabrur itu wallahu a'lam, cuman Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Apakah haji mabrur itu yang kemana-mana selalu pakai peci putih nggak pernah lepas? Mungkin, Bu. Apakah yang dikatakan haji mabrur itu kemana-mana selalu pakai gamis? Mungkin. Tapi itu cuman kulit, sekedar kulit. Kalau kulit bisa dibikin-bikin, tapi isi itu penting, kulit juga penting. Ibu bapak nemu duren, isinya tapi kulitnya nggak ada di luar, Bu. Kira-kira dimakan apa nggak durennya? Dipertanyakan. Ini artinya apa? Isi penting, kulit penting. Tetapi isi lebih penting daripada kulit. Artinya haji mabrur itu bukan hanya sekedar pakaiannya, tapi harus jiwanya itu haji. Kan di masyarakat kita, kalau orang sudah haji itu sudah jadi barometer di masyarakat. Mas, jenengan kok maghrib nggak ke Masjid An-Nur sih? Lah Ustadz, itu aja Pak Haji masih nongkrong di perapatan Ustadz. Jadi barometer ukuran. Orang kalau sudah ke haji, itu minimal karakter hajinya bisa menaungi kehidupannya. Mungkin dulu waktu belum haji, ke bioskop itu nggak malu. Ya, filmnya rame. Dan memang filmnya sejarah mungkin. Tapi ke bioskop nggak begitu malu lah. Tapi kalau sudah haji, daripada ke bioskop, mending kita sewa filmnya, nyetel di rumah. Nah, dulu mungkin waktu belum haji, nongkrong di atas panggung 17 Agustus nyanyi bareng biduan, misalkan, Bu. Tapi sudah jadi haji, agak malu sedikit. Ini mungkin tanda daripada haji mabrur. Barometer kita. Di atas sunnah ada kejayaan. Nah, ini salah satu faktor awal pertama kenapa para sahabat itu paling anti menyamai perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang dari agama lain. Akhirnya yang kedua komentar lagi. Gimana kalau seandainya penetapan tanggal Hijriyah itu mengacu kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat saat itu pun menolak, diantaranya menantu Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai hari ini sahabat itu nggak ada yang tahu yang persisnya kelahiran Rasulullah itu tanggal berapa. Dalam sejarah ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal, masih berselisih. Akhirnya keputusan daripada Umar bin Khattab, tokoh ya, street fighternya, kuncinya penetapan tanggal Hijriyah, beliau menentukan di awal Rasulullah SAW itu hijrah. Nah, ini kronologisnya. Nah, kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri indallah hithna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, apapun tahunnya, mau tahun Romawi, mau tahun Cina, mau tahun Hindu, mau tahun Islam, pasti jumlah bulannya ada berapa Bapak Ibu? 12. Nah, jumlah 12 bulan ini yang tadi saya katakan di awal sudah ada dari zaman jahiliyah. Tapi kenapa diabadikan sampai sekarang? Karena di antara nama-nama bulan itu ada kesesuaian nama-nama tersebut dengan nilai-nilai Islam. Contoh, dulu Al-Muharram namanya itu Safar Awal. Kenapa dari tadi saya menyebutnya Al-Muharram bukan Muharram? Nah, ini kita ngaji. Ada Muharram, ada Haram,
ada al-muharram. Apa bedanya? Muharram itu segala yang diharamkan. Mabok namanya muharram, perbuatannya. Orang yang meninggalkan sholat itu muharram. Berzina muharram, mencuri muharram, mengurangi timbangan muharram, perbuatannya bahasa Arabnya adalah muharram. Status dari perbuatan yang dilarang oleh agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala, statusnya namanya haram. Nah, orang yang ingin meninggalkan yang haram-haram, waktu meninggalkan yang haram-haram itu namanya adalah al-muharram. Ya. Jadi penyebutan bulan pertama dalam kalender Hijriah itu yang betul al-muharram, bukan muharram. Jadi apa? Al-muharram. Nah, mulai dari awal kita hijrah, kita berpindah, kita merubah diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Hijriah ini, awal Hijriah ini, Al-Muharram ini, lihat dari organ A, organ atas kita sampai bawah. Dari mulai mata ini, yuk sama-sama kita hijrah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat An-Nur, ya, ayat 30 sampai dengan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini mohon maaf surat 4 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai laki-laki yang memiliki iman, yaghuddu min absarihim, hendaknya kalian memalingkan mata kalian dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian bisa melihat hal-hal yang positif, kenapa harus melihat hal-hal yang negatif? Kalau saat ini kalian melihat istri kalian kok jelek, tidak seperti waktu saya menghitbah, berarti Anda senang melihat yang tidak baik selain istri Anda. Kalau seandainya saat ini kita bisa melihat hal-hal yang positif, maka tinggalkan hal-hal yang negatif mulai di awal Hijriah ini. Turun langsung ke lisan kita, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian saling menghina, saling mengejek. Berapa banyak orang yang sholatnya rajin, amalnya rajin, gara-gara ngomongin orang, pahala kita pindah ke orang lain. Jangan pernah nyinyir dengan orang lain. Mungkin kelihatannya dia nggak taat kepada Allah. Boleh jadi ketaatan dia kepada Allah nggak seperti kita ditunjukkan lewat medsos. Yang lewat medsos pun jangan pernah kita nyinyirin, Bu. Ibu, bapak sering ngelihat teman kita mungkin ngelihat status WhatsApp-nya 02.30. Ya, berarti dia tadi malam bangun jam 2:30. Saya yang ngelihat status ini langsung bilang, lah, bangun 02.30 saja status, mending saya 01.15 nggak pasang status. Yang baik di mana, Bu? Ya, ini nggak bisa sekarang kita taker dari status atau tidak status. Mungkin yang masang status itu jauh lebih ikhlas daripada kita yang nggak masang status. Ya, misalkan saya nyinyir kepada ustadz-ustadz kita yang masang status ketika dia ceramah, saya nggak pernah masang status. Saya bilang, lah ustadz ceramah kayak begini saja masang status, mendingan saya ceramahnya diam-diam. Kira-kira lebih baik yang mana, Bu? Itu manusia. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah tadi pas maghrib ada Ibu Siti Rohayatun, misalkan dia jamaah maghrib di Masjid An-Nur, tadi memberikan dana buat pembangunan An-Nur ini ke kami sebesar 20 juta.
Bapak atau ibu yang ngedengar bilang, lah Burohayatun baru 20 juta sudah pamer sebutin namanya. Kemarin, pekan kemarin saya ngasih ke Pak Eri 50 juta, saya bilang hamba Allah. Ya, kira-kira yang baik yang mana Bapak Ibu? Itu yang kita nggak pernah bisa pungkiri. Kita sholat Allahu Akbar. Ya Allah, ini tetangga sebelah pasti nggak ada yang bangun kayak saya. Sekarang saya sudah sholat malam nih. Ya Bu ya, hati-hati, setan itu paling cerdas daripada kita. Di awal-awal kita ikhlas, ya Allah, ketika kita azan, akhirnya kita bilang, ya Allah, ini di masjid ini yang tua imannya kalah sama saya. Ternyata yang di sini azan setiap hari azan itu saya masih muda lagi. Hati-hati, hancur pahala kita gara-gara itu. Ya, saya sering bercerita. Ada seorang suami istri, pasangan suami istri tinggal di salah satu perumahan. Qadarullah, beliau suami istri ini dari keluarga yang punya. Suaminya dibekali uang ratusan juta dari ibu bapak kandungnya. Istrinya dibekali ratusan juta. Suami istri ini bilang, Mama tahu nggak? Ada apa Pak? Perumahan ini biasanya sholat kemana? Sholatnya jauh Pak, nyebrang di sana. Gimana? Kita kan alhamdulillah bapak ibu kita orang kaya. Pasti Mama punya simpenan. Kalau Bapak juga punya simpenan. Gimana? Mama 250 juta, Papa 250 juta. Kita bikin masjid di perumahan ini. Jangan ada yang tahu bahwasanya masjid ini kita yang dirikan kecuali Mama, Papa, dan developernya. Ya. Akhirnya manggillah developernya. Pak, ini uang 500 juta. Tolong kami carikan tanah di perumahan ini yang bisa buat masjid. Biar kedepannya masyarakat perumahan ini bisa sholat berjamaah di sini. Tapi tolong Pak, sampai kapanpun kalau bisa kita rahasiakan, Bapak rahasiakan, kami rahasiakan, yang bangun masjid ini saya dan istri. Ingat Pak ya? Iya. Kalau anak Bapak gimana? Sampai anak saya jangan. Ini belum punya anak Bu, apalagi cucu. Akhirnya jadilah masjid. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Si suami sudah umur 70 tahun, si istri umur 65 tahun. Dia punya cucu dari Jakarta liburan main ke Wonosobo. Cucunya bilang, yuk kita JJS, jalan-jalan sore sekitar perumahan saja iya. Dibawalah sama kakeknya. Cucunya bilang, yuk ke masjid itu bagus sekali masjid perumahan ini, kita transit. Oke cucunya lihat-lihat, bagus ya terlepas. Kakeknya bilang, tahu nggak, yang bangun masjid ini kakek, hancur Bu amalannya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kata Yahya bin Mu'az, ta'allamu niyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah yang namanya niat. Arahkan hati saya, hati Bapak, hati Ibu, bagaimana agar ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa saja. Ini pentingnya. Jangan sampai Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya dulu sering ngomongin orang Ustadz. Terus gimana Bu? Hari ini bismillah saya hijrah Ustadz. Enggak kayak ibu itu tuh. Ya sama juga bohong. Ya. Hijrah total semuanya. Bismillah, apapun yang ada pada orang lain, doakan dia, husnuzon. Apa sih ikhlas itu? Lakukan, lupakan. 2L. Habis ngelakuin, lupain. Malam ini kita makan sate, besok subuh sakit perut, mules, keluar, jangan dilihatin mana ya satenya, lupakan. Ya, lakukan, lupakan. Semua di antara kita ini pasti akan memasuki yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i khisalin.
Masing-masing kita, saya, bapak, ibu, semuanya kelak nanti di hari kiamat tidak akan pernah bergeser kaki kita sebelum Allah minta pertanggungjawaban dari 4 perkara yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama apa? An umrihi fima afna. Dari umur yang Allah berikan kepada kita, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur 30 tahun mati, 40 tahun mati, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun. Dimulai kita akil balik sampai kita menuju ajal akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita semuanya leha-leha main-main, padahal waktu terus mengalir, waktu terus bergerak. Kadang-kadang kita semua yang hadir di sini kita lupa lalai, padahal malaikatul maut nggak pernah lupa, nggak pernah lalai. Suatu hari Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel karena ajalnya sudah tiba. Kata Nabi Yakub, wahai malaikat Israel, mau apa kamu kemari? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hidupmu hari ini. Nabi Yakub bilang, kok nggak ada info sebelumnya? Nggak ngasih SMS atau WA? Kata malaikat Israel, sudah. Lo apa? Perubahan fisik yang terjadi pada Anda. Rambut kita yang sudah penuh uban bertaburan, mata kita yang sudah lamur, telinga kita yang sudah mulai kabur. Ini fenomena salah satu, sebentar lagi kita bakal menuju kematian. An umrihi fima afna, umur yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an syababihi fima abla, masa muda kita di mana itu dihabiskan. Apakah dihabiskan hura-hura? Apa dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya saya itu nggak heran kalau ada kakek-kakek rajin ke masjid. Simbah-simbah rajin ke masjid, wajar bu. Kalau simbah-simbah masih nongkrong di alun-alun malam Ahad, ini dipertanyakan, namanya tua-tua keladi, sudah tua nggak tahu diri. Tapi kalau ada mas muda, ya Allah, masih muda, hatinya terpaut di masjid, kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Ahad yang lain pada nongkrong di depan SMP 1, pada mesen cilor sama jasuke ya bu. Saya tahu karena nganter anak bu. Ya Allahu Akbar, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih santai. Tapi ada di antara mereka langsung, maaf ya, saya izin dulu masuk ke masjid bu. Tergantung orang tuanya, betul bu. Kalau anak kita itu sudah mantap dia 5 waktunya, sampai kapanpun dijaga oleh Allah dari segala zaman-zaman yang edan sampai saat ini. Ketika mau, ayo dong, rokok, dasar bencong gak ngerokok. Zaman sekarang bencong pada ngerokok bro. Dia pas mau ngerokok kan gak enak sama temennya, pas mau ngerokok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf bro, habis maghrib ya saya ngerokok, saya mau maghriban dulu. Ternyata pas maghrib dia Al-Fatihah, Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah cara jalan-jalan yang lurus ya Allah. Masa sih setelah ini saya ngerokok, padahal saya belum punya gaji, belum punya uang. Kasihan kalau saya kecanduan rokok gimana? Diluruskan oleh Allah, nggak jadi tuh ngumpul lagi, dijaga sama Allah bu. Kalau kita punya anak 5 waktunya terjaga, insya Allah mau dilepas di mana saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita, apa
yang kita gunakan dengan ilmu itu? Apakah kita yang sudah punya ilmu ini, kita gunakan ilmu itu untuk menyesatkan orang lain? Apa untuk mengarahkan, membimbing orang lain menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa dengan ilmu yang kita miliki menjadikan orang itu mengabdi kepada Allah, atau menjadikan orang lain mengabdiin kita? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Yang keempat, harta yang Allah titipkan kepada kita. Dua pertanyaan, min aina iktasabahu, dari mana engkau hasilkan harta itu. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, dan kemana engkau akan belanjakan harta itu. Darinya ditanya, kemananya ditanya. Ada orang yang mendapatkan uang itu dengan cara yang halal, tapi dia belanjakan dengan sesuatu yang haram. Ada yang mendapatkan dengan cara yang haram, dibelanjakan dengan cara yang halal. Dua-duanya pun gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan uang itu bersumber dari sesuatu yang halal, dibelanjakan pun dengan cara yang halal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang mau ada pertanyaan, nanti dikirim saja ke WA ya Bu. Malam ini saya ngapunten, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirukum. Nasallallahu fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.